Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ana Syarifah Sri Dayah Solin, NIM 12021120012, semester 6 di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Rodotul Hasanah. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang prinsip evaluasi dan jenis-jenisnya. Oke, sebelum saya menjelaskan dari beberapa poin-poin yang ada di mind map, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu, yaitu evaluasi pembelajaran diarahkan kepada komponen input, komponen proses, dan komponen output pembelajaran. Jadi, evaluasi pembelajaran ini berfungsi untuk pengembangan program, perencanaan, dan pengembangan kurikulum, serta untuk akreditasi program kelembagaan. Sasaran evaluasi pembelajaran adalah tujuan pembelajaran, unsur dinamis pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan kurikulum. Prinsip dasar evaluasi pembelajaran yaitu ada kontinuitas, komprehensif, objektif, kooperatif, dan praktis. Prinsip kontinuitas yaitu evaluasi dalam pembelajaran yang bukan hanya dilakukan saat ujian tengah semester atau akhir semester saja. Lebih dari itu, Bapak atau Ibu guru ingin melihat perubahan nilai dari siswa harus dilakukan secara berkesinambungan. Artinya, sejak dari tahap penyusunan rencana pembelajaran hingga pelaporannya tetap harus dipantau secara kontinu. Kemudian yang kedua yaitu komprehensif. Tidak jarang beberapa guru hanya fokus pada aspek kognitif dari siswanya, padahal dua aspek lainnya yakni kognitif dan efektif turut berperan besar dalam proses evaluasi pembelajaran. Sebagai guru memang tidak hanya dituntut bagaimana siswa bisa paham sebuah materi, guru juga dituntut bagaimana bisa membentuk karakter siswa yang baik hingga bisa memiliki dampak positif di kehidupannya. Oleh karena itu, evaluasi pembelajaran yang baik dilakukan dari proses pembelajaran hingga hasil belajar dari siswa. Kemudian yaitu objektif. Penilaian hasil dalam evaluasi belajar haruslah bersifat objektif. Artinya, faktor-faktor subjektif seperti hubungan guru dengan siswa dan faktor perasaan karena merasa tidak tega atau yang lainnya tidak boleh dimasukkan ke dalam evaluasi. Jika siswa tersebut mendapat nilai yang kurang baik, berarti harus dimasukkan nilai tersebut dengan pemberian catatan untuk memotivasi siswa dan pemberitahuan kepada orang tua. Kemudian, prinsip kooperatif. Sejatinya, proses evaluasi pembelajaran yang dilakukan harus berkoordinasi dengan berbagai elemen yang turut andil dalam perkembangan siswa, mulai dari kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, hingga penugasan administrasi. Bahkan sangat dianjurkan juga bekerja sama dengan siswa itu sendiri. Mengapa? Karena ini bertujuan supaya seluruh elemen yang terlibat dalam evaluasi pembelajaran merasa dihargai atas kerjasama yang dilakukan. Dan yang terakhir yaitu praktis. Prinsip evaluasi pembelajaran harus bersifat praktis. Artinya, kegiatan tersebut harus menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Dan prinsip ini sangat menekankan kemudahan guru untuk menyusun instrumen penilaian yang mudah digunakan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga memungkinkan digunakan oleh guru lain. Kemudian, sebelum kita mengetahui jenis-jenis evaluasi pembelajaran, kita harus mengetahui tujuan evaluasi. Yang pertama yaitu memantau setiap kegiatan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, memperoleh informasi tentang pencapaian peserta didik setelah pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, memahami karakter peserta didik dari hasil pembelajaran. Yang keempat, mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang ditemui peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung agar bisa dilakukan perbaikan. Yang kelima, meningkatkan proses pembelajaran agar berjalan secara efektif dan efisien. Oke, masuklah kita ke jenis-jenis evaluasi. Yang pertama ada pre-test dan post-test. Yang mana kegiatan tes yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai yaitu pre-test. Sementara itu, post-test melakukan kegiatan tes yang dilakukan di akhir pembelajaran. Yang kedua itu ada evaluasi diagnostik. Evaluasi ini guna mengidentifikasi kelemahan peserta didik untuk kemudian dicarikan solusinya.
Yang ketiga ada evaluasi selektif. Evaluasi ini untuk menyaring siswa yang sesuai dengan kriteria pada suatu program. Yang keempat, evaluasi penempatan yang bertujuan untuk memilih siswa sesuai dengan kemampuannya untuk kemudian ditempatkan di program yang tepat. Yang kelima, evaluasi formatif. Evaluasi ini diadakan di setiap akhir pembelajaran suatu materi. Yang terakhir, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif diselenggarakan di setiap akhir semester atau bisa disebut ujian akhir semester. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.